Di Indonesia, yang paling sering itu adalah tentang seksualitas, di mana remaja itu paling sering terdampak HIV/AIDS, penyalahgunaan nafzah, dan juga isu-isu sekarang ini. Tadi ada dikatakan pernikahan di usia anak. Kalau remaja itu sekitar umur 10 sampai 24 ya? Iya, 24. Berarti yang usia anak ini yang di mana? Yang saya bilang tadi, menurut BKKBN, remaja itu adalah usia di mana 10 sampai 24 tahun belum nikah. Nah, usia ideal menurut BKKBN usia yang pernikahan itu kayak sebuah ajang lomba gitu. betul. Bahkan dijadikan sebuah tren yang paling sukses. Bahkan jadi ukuran kalau yang makin cepat nikah, makin cepat sukses. Tergantung pada pasangannya. Tapi tetap kita pastikan setiap pilihan itu ada konsekuensi. Jadi memilih child free ataupun tidak tentu ada konsekuensi. Ya, dikampanyekan 2 anak lebih baik. Nah, kenapa harus 2 anak? Kenapa tidak? Apakah buruk kalau lebih atau? Hai, saya Dev Rasranda, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi teman-teman, ini adalah episode berapa ya? Mungkin kedua atau ketiga, nanti lihat aja di channel YouTubeku ini. Nah, di video kali ini, di episode kali ini aku akan ajak kalian ngobrol seputar tentang genre atau yang lebih dikenal dengan kepanjangan generasi berencana. Dan bersama aku sudah ada Ade Rifano, yaitu Ketua Forum Genre Kabupaten Bengkalis ya? Betul. Kabupaten Bengkalis. Selamat datang Ade Rifano. Iya, selamat datang. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat kabarnya. Hari ini cuacanya sangat luar biasa ya. Iya, betul. Diundang di sini. Masya Keren. Allah. Luar biasa. Simpel aja sih kalau kita ngobrolin tentang genre ini. Kan masih banyak orang yang kurang tahu kan. Genre itu apa sih sebetulnya tuh? Oke, mungkin saya bakal kenalin dulu nih tentang bagaimana sih latar belakang itu genre seperti apa itu genre. Jadi mungkin nantinya pada saat pembahasan ini lebih terstruktur aja, tahu gimana alur cerita genre itu gimana. Jadi mungkin genre itu adalah singkatan dari Generasi Berencana. Generasi Berencana ini adalah sebuah program lewat pemerintah yang dikelola dan dikembangkan oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang nantinya akan berfokus kepada remaja gitu. Dan genre ini juga bukan hanya sebuah program saja, tapi juga sebuah sarana di mana nantinya remaja ini akan dipersiapkan sejak dini mungkin, baik dari masa depan mereka bahkan menuju nanti kehidupan berkeluarga. Oke, kalau dari pembahasan tadi yang diceritakan sama Ade, berarti genre ini satu organisasi atau hanya sebuah program dari BKKBN? Atau gimana? Oke, jadi mungkin kalau awalnya ini adalah program, tetapi juga semakin ke sini ternyata BKKBN dan pemerintah itu melihat bahwa permasalahan remaja yang terjadi itu sangat banyak. Semakin kompleks. Iya, semakin kompleks. Dan ngomongin soal genre, bukan hanya sebuah program, tapi juga sebuah wadah. Jadi BKKBN membentuk sebuah program yaitu genre atau Generasi Berencana ini, muncullah wadah yang dikelola oleh mereka, sehingga muncul wadah yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau yang biasa kita sebut sebagai PIKR. Dan PIKR ini itu adalah wadah di mana remaja ini berkumpul, di mana tempat dan juga teman sebaya untuk teman-teman yang remaja ini susah untuk cerita. Jadi ada tempat di mana mereka untuk bisa cerita, itu PIKR. Berarti genre ini merupakan program dari PIKR atau PIKM gitu kalau di tingkat mahasiswa berarti kan? Yeah. Oke, banyak juga ya. Kalau yang menjadi target utama atau tujuan utama dari genre ini apa saja nih? Untuk target utamanya mungkin seperti yang saya bilang tadi, kita tuh punya kelompok sasaran di PIKR dan di genre ini, yaitu adalah remaja. Menurut BKKBN, usia remaja itu adalah 10 sampai 24 tahun belum menikah. Oke. Nah, Dan termasuk aku berarti ya? Umur berapa? 23. 23. Belum menikah. Belum menikah. Saya kebetulan 22. Jadi untuk 22. remaja-remaja Udah menikah? Belum Juga remaja juga berarti. masih remaja. Oke, Jadi untuk remaja-remaja yang sudah menikah itu udah kita nggak sebut lagi sebagai remaja. Jadi kelompok sasaran seperti ini adalah kelompok di mana BKKBN itu sangat peduli terhadap remaja untuk kesiapan mereka nanti pada saat mungkin melewati 5 transisi kehidupan gitu. 5 transisi kehidupan ini termasuk proses anak-anak
remaja, dewasa gitu ya. Jadi 5 transisi kehidupan ini tuh ada 5 tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah berpendidikan, lalu ya itu kedua adalah bekerja, ketiga adalah bermasyarakat, dan jadi 5 transisi kehidupan itu yang pertama adalah penerapan pola hidup bersih sehat. Yang kedua itu adalah berpendidikan. Nah, 12 tahun wajib sekolah, dan kalau misalnya melanjutkan pendidikan otomatis S1 kampus segala macam. Iya, betul. Lalu yang kedua adalah bekerja, dan ketiga adalah berkeluarga, dan kelima adalah bermasyarakat. Seperti itu. Berarti memang kompleks sekali ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, kita biasanya ngobrol memang paling enak di tempat yang adem, ayem, terus ditemani dengan salah satu minuman. Ini kayaknya cuma satu minuman ya. Silakan Bang, Abang Ipir. Iya. Kalau di PWK ada Yanti, kalau di sini ada Ipir. Wah, ini nanti nempel nih. Nah, tadi aku udah pesan siap. Makasih Bang. Oke. Talachia Coffee Shop ini merupakan salah satu coffee shop yang ada di Bengkalis dan berlokasi di Jalan Pramuka, tepat di depan SDN 50 Bengkalis. Jadi teman-teman yang mau meluangkan waktunya, mau mengisi waktu kosong, jadi bisa datang ke sini untuk menikmati waktu kayak mahasiswa atau pelajar mungkin ya, bisa sambil di sini nongkrong-nongkrong manja, nongkrong-nongkrong cantik, karena di sini tak hanya kopi, juga ada berbagai macam menu, minuman, baik itu cemilan, minuman. Kayak sekarang, ini ada apa tadi yang dipesan? Matcha green tea latte. Matcha green latte, dan aku masih dengan dark coklatnya. Oke, luar biasa ini. Dan ya, selain menunya juga lumayan, bukan lumayan sih, memang grade abis, gokil abis, dengan kualitas yang tinggi tapi harga terjangkau. Tempatnya juga estetik, jadi sangat cocok untuk teman-teman datang ke sini. Dan segera kunjungi Talachia Coffee Shop dan nikmati segelas kelezatan dalam setiap tegukan. Talachia, tatkala bercerita. Oke, nyambung lagi kita obrolan kita ini. Sambil minum mungkin boleh? Boleh. Silakan. Bismillah. Duluan. Hijau-hijau. Iya, hijau-hijau. Luar biasa loh ini. Ini temanya hari ini agak green ya. Iya, go green. Oke, kalau boleh tahu lagi nih, kan tadi ada yang targetnya remaja. Memang sebenarnya apa yang menjadi permasalahan oleh remaja ini sampai harus pemerintah mengeluarkan sebuah program gitu? Apa memang menjadi masalah remaja? Jadi seperti yang saya bilang tadi, BKKBN melalui pemerintah melalui BKKBN ini, mereka memunculkan sebuah program yang namanya Generasi Berencana. Nah, Generasi Berencana ini dikembangkan untuk nantinya remaja itu dapat memiliki wawasan pendewasaan usia perkawinan. Sekarang ini remaja itu banyak sekali permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang paling sering itu adalah tentang seksualitas, di mana remaja itu paling sering terdampak HIV/AIDS, penyalahgunaan nafzah, dan juga isu-isu sekarang ini adalah stunting. Nah, jadi percepatan penurunan stunting ini menjadi fokus juga dari genre dan juga Pick R. Oleh karena itu kita mau menciptakan sebuah generasi yang selanjutnya bebas dari stunting, bebas dari triad KRR. Jadi remaja itu nantinya di Pick R dan di genre juga dipupuk dan juga dipersiapkan dan diberikan informasi terkait seputar katakan tidak dan menzerokan atau menjauhi 4 hal. Yang pertama adalah seks pranikah. Lalu yang kedua adalah pernikahan di usia anak. Lalu penyalahgunaan nafzah, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Lalu yang terakhir adalah terorisme. Jadi 4 hal ini perlu dihindari oleh remaja guna untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih matang. Tadi ada dikatakan pernikahan di usia anak. Kalau remaja itu sekitar umur 10 sampai 24 ya? Iya, 24. Berarti yang usia anak ini yang di mana nih targetnya? Atau 0 sampai 17 kah atau gimana? Mostly ya yang menikah di usia anak itu di bawah 17 tahun ya, jadi bisa kita bilang dari 15 tahun ke atas gitu. Kebanyakan seperti itu karena mungkin remaja sekarang itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, jadi mereka nggak tahu tuh apa sih organ reproduksi yang mereka punya pada saat nanti mereka dewasa, apa yang menjadi perubahan secara fisik dan juga mental dan juga secara emosional yang terjadi. Jadi oleh karena itu concernnya adalah di situ, mempersiapkan mereka
untuk mengetahui hal-hal yang penting, apa yang perlu remaja itu tahu di usia remaja gitu. Oke, berarti memang luar biasa loh ini genre, berarti punya apa ya, satu konsep atau satu program yang sangat berperan penting untuk remaja, apalagi yang memang sih kalau kita lihat dari sekarang ini kebanyakan anak-anak kurang mengetahui sex education, apalagi betul. sex education dijadikan sebuah candaan ya. Betul. Nah, dan kalau untuk usia paling minimal lah, kita remaja ya kan, harus menikah tuh di usia berapa itu, dan apa yang perlu disiapkan sebelum masuk tahapan itu? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, menurut BKKBN, remaja itu adalah usia di mana 10 sampai 24 tahun belum nikah. Betul. Nah, usia ideal menurut BKKBN, usia yang sehat dan tepat itu adalah usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Gitu. Kenapa sih harus diatur-atur? Itu dia. Kenapa sih harus 21 wanita dan 25 pria? Karena yang pertama kita lihat dari aspek-aspek pengaruh dari fisik gitu. Jadi ini sudah diatur karena memiliki sebab dan akibat. Jadi kalau misalnya di usia yang minim dan belum tepat dan ideal, itu nanti yang perempuan mungkin organ reproduksinya belum matang. Sama halnya dengan laki-laki, belum matang dan belum tepat untuk menikah gitu. Dan kalau misalnya secara mental, pernikahan mana yang tidak ingin bahagia. Betul. Jadi kalau tidak ada kesiapan mental yang baik, nanti berpengaruh pada pernikahan dan kehidupan berkeluarganya nanti. Lalu yang ketiga itu adalah kesiapan finansial. Mungkin kebahagiaan tidak diukur dari pendapatan yang diterima, tetapi kebahagiaan itu diukur dari bagaimana finansial dan pendapat itu bisa dapat berperan penting, sehingga kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan baik, maka nantinya keluarga yang kita bentuk tidak sejahtera. Seperti itu. Berarti memang idealnya umur 21 untuk perempuan, umur 25 untuk laki-laki. Iya. Nah, kalau saya lihat sekarang nih ya, kita lihat di lapangan lah atau di sosial media, baik di masyarakat sekitar sekarang, pernikahan itu kayak sebuah ajang lomba gitu. Betul. Bahkan dijadikan sebuah tren yang paling sukses, bahkan jadi ukuran kalau yang makin cepat nikah makin cepat sukses. Betul. Atau gimana itu pandangan Ade kalau lihat yang kayak begituan? Pendapatnya gimana tuh? Soal tren pernikahan ya. Betul. Karena belakangan ini kita sempat viral di sosial media, TikTok, Twitter, Instagram, soal tentang cepat nikah itu baik gitu, atau gengsi dalam menikah. Iya, gitu. betul. Jadi banyak sekarang itu anak muda yang punya pemikiran bahwa daripada kita zina mending kita nikah. Iya, betul. Daripada gabut mending nikah deh gitu. Atau mungkin daripada kita sibuk pacaran terus, lama-lama pacaran, udah kita singkat aja diri kita menikah di usia yang mungkin belum tepat gitu. Pemikiran dan pola perilaku seperti ini adalah hal yang tidak baik, karena dalam menentukan sebuah keluarga dan menuju ke sebuah pernikahan itu alangkah lebih baiknya kita memiliki perencanaan gitu. Nah, ada 10 dimensi kesiapan yang perlu dipersiapkan ketika kita remaja, anak muda lah, untuk nantinya memiliki keluarga yang sejahtera. Tuh kita ada 10 dimensi kesiapan menikah. Yang pertama itu adalah kesiapan fisik, kesiapan usia. Nah, lalu ada kesiapan mental, ada kesiapan sosial, ada kesiapan intelektual, ada kesiapan interpersonal, keterampilan hidup, lalu ada kesiapan mungkin kesiapan finansial, moral, dan juga emosi. Jadi ke-10 kesiapan ini tuh sangat penting untuk dipersiapkan oleh remaja dan juga anak muda sekarang, supaya nanti mereka tahu, oh ternyata penyiapan kehidupan berkeluarga itu sangat penting. Jadi udah nggak ada tuh pemikiran tren-tren menikah di usia muda. Dan pendapat saya mungkin pola pemikiran itu adalah salah. Karena kalau misalnya nggak terencana, ya ibaratnya kita main bola. Kalau nggak ada strategi, kita kacau balau. Kita nggak bakalan tahu arah bola ini mau kemana. Nah, berarti ibaratnya pernikahan tak hanya menjadi goals, tapi di dalam pernikahan itu harusnya ada goals, tujuan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dari genre sendiri ini, apakah pastinya kan ada itu kan kayak seminar gitu ya, atau talkshow gitu. Nah, kalau dari genre itu ada juga nggak pelatihan kayak pelatihan pranikah untuk remaja? Ya kan, kenapa menjadi pernikahan yang menjadi pembahasan yang menarik? Karena kebanyakan orang mikir itu ending dari sebuah kehidupan salah satunya pernikahan. Atau ada nggak sih pelatihan dari pranikah yang dilaksanakan oleh
genre atau dari Pick R atau Pick M gitu? Jadi kebetulan saya juga dulu sempat jadi tim pendamping keluarga. Jadi kalau kita ngebahas soal pernikahan kompleks sebenarnya. Betul. Karena ada 3 fase ya. Fase pertama itu adalah fase sebelum menikah. Iya. Lalu fase kedua adalah fase sudah menikah. Lalu setelah menikah, fase berkeluarga, memiliki anak gitu. Nah, 3 fase ini perlu dipersiapkan. Tapi kalau misalnya tidak dipersiapkan dari sebelumnya, otomatis kita cari tahu dulu apa sih yang dipersiapkan, lewat apa? Talk show kah, sosialisasi kah? Jadi BKKBN ini punya namanya tim pendamping keluarga. Iya. Jadi dikhususkan untuk para catin atau calon pengantin. Nah, jadi kalau mungkin abang suatu saat sudah memiliki pasangan ya, siap. nanti menikah itu bakalan ke kantor lurah atau desa. Nanti akan ada yang namanya pendampingan. Pendampingan itu yang dilaksanakan oleh tim pendamping keluarga ini. Sudah siapkah, di usia yang tepatkah? Lalu apakah nanti ini sesuai dengan usianya atau sudah secara mentalnya sudah siap atau belum, dan juga kebiasaan, apakah si perempuannya ini sering makan tablet tambah darah kah pada saat mereka usia remaja, atau laki-lakinya mereka mengalami pergaulan yang bebas atau tidak, dan apakah dia nanti di usia remajanya mengkonsumsi rokok. Nah, jadi hal-hal seperti itu sangat beresiko nantinya untuk si catin ini. Jadi mungkin dimulai dari dasar itu mungkin ya. Oh, berarti memang kalau dari sosialisasi tentang pernikahan itu bukan umum ya. Bisa ada umum, tapi itu bukan dari BKKBN. Tapi lebih pada ada kayak organisasi tertentu. Memang ada sih kalau saya lihat di Instagram mulai marak tuh tentang kajian pranikah atau pelatihan pranikah. Tapi kalau khusus dari BKKBN, khusus dari orang yang mau menikah gitu, catin gitu. Iya, betul. Misal saya mau menikah, entah di tahun berapa, bakal secara otomatis diwajibkan untuk ikut pendampingan gitu. Betul. Nah, selain menikah tadi, kan ada sex education. Nah, kalau seandainya nantinya ada orang yang mau menikah nih kan, misalnya ada salah satu pasangan yang terkena penyakit seks menular, itu gimana itu kan orang udah mau nikah, udah mau cinta lah ibarat gitu kan, atau bahkan sebelum nikah itu kayak wajib pemeriksaan kesehatan seksual. Gimana tuh kalau dari Ade? Untuk mengetahui kesehatan seksual pasangan itu menurut saya sangat penting. Menurut saya ya, karena untuk mengetahui pasangan itu sehat atau tidak, ya perlu adanya pemeriksaan. Karena nanti pada saat kita melaksanakan pendampingan, tentunya nanti si perempuan ini akan dilakukan otomatis ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Jadi tahu kira-kira HB-nya berapa, lilanya berapa. Mungkin kalau concern utama pasangan itu tergantung pasangannya ya. Mereka mau komunikasikan atau tidak. Tapi menurut saya komunikasi soal tentang kesehatan seksual ini penting. Supaya apa? Supaya tahu nanti pasangan ini punya riwayat kesehatan seksual, penyakit menular seksual atau tidak. Jadi pada saat nanti sudah diperiksa, kalau misalnya ada, mungkin dilakukan tindak lanjut, berobat dan juga pengobatan ke yang lebih ahli, yaitu dokter gitu. Kasian juga ya kalau seandainya nanti ada yang mau menikah tiba-tiba terindikasi penyakit seks menular. Betul. Nah, sekalian lah disampaikan juga nih hal-hal yang menjadi penyebab orang-orang bisa terkena penyakit seks menular itu. Apa yang menjadi penyebab itu? Biar kita kayaknya bahkan kehidupan gemerlap gitu kan, seks bebas udah jadi lifestyle. Nah, itu gimana itu lihatnya itu, Ade? Mungkin tergantung dari kitanya ya, karena itu adalah pergaulan. Jadi menurut saya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hal yang sudah baik menurut kita belum tentu baik menurut orang gitu. Jadi kebiasaan dan pergaulan yang tidak baik yang kita alami saat ini, itu alangkah lebih baik kita rubah gitu. Jadi seks bebas, seks pranikah, pernikahan di usia anak, penyalahgunaan nafsa, tentunya itu punya pengaruh besar terhadap pergaulan yang kita punya gitu. Jadi dari hal-hal seperti itu kita udah sejak dini mungkin kita kumpulkan informasinya, kita tanam ke diri kita kalau misalnya nanti ke depannya kita mau membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Bukan hanya untuk membangun sebuah keluarga, tapi juga masa depan yang baik gitu. Oleh karena itu kita perlu menghindari hal-hal tadi seperti itu.
satu hal lagi selain menikah tadi kan kayak ya sex education atau cek kesehatan. Nah, tentu kalau orang berkeluarga tadi ada tahapan setelah menikah itu setelah menikah dan berkeluarga ya kan. Betul. Kalau keluarga ini kan ada anak, ada peran kan, anak, ayah, ibu. Betul. Nah, untuk anak sendiri ini kan kalau yang sering digencarkan ya, dikampanyekan 2 anak lebih baik. Nah, kenapa harus 2 anak? Kenapa tidak, apakah buruk kalau lebih atau ada satu program tertentu gitu? Ya. Dulu itu adalah tagline dari BKKBN, 2 anak lebih baik. Dulu seperti ini. Nah, tapi sekarang itu sudah tidak menjadi tagline BKKBN karena kalau dulu tagline itu dipakai karena mungkin gini, alasan kesehatan. Jadi ibu pada seorang ibu yang hamil lebih dari 2 kali itu cenderung rahimnya lebih kendor. Jadi pada saat anak ketiga, 4, 5, mungkin 12 tidak terencana, jadi sangat berisiko bagi ibu hamilnya. Nah, jadi sekarang tagline BKKBN itu adalah berencana itu keren. Berencana itu keren. Nah, kenapa berencana itu keren? Karena sekarang BKKBN itu melihat bahwa concern utamanya seperti saya bilang tadi adalah remaja. Jadi dia mengguide generasi milenial dan juga zilenial untuk nantinya mempersiapkan kehidupan supaya kehidupannya lebih terencana. Karena dulu kalau mungkin abang waktu TK ditanya besar nanti mau jadi apa, mungkin jawabnya adalah jadi polisi. Iya, betul. Atau jadi dokter gitu. Tapi kalau usia remaja, usia SMA kita ditanya 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Bingung mau jadi apa. Betul. Nah, oleh karena itu lewat program genre ini dan juga Pick Air ini membantu sebenarnya 5 tahun ke depan nanti kita mau jadi apa dengan adanya perencanaan yang baik gitu. Betul. Kayak saya pernah mengingat salah satu kata-kata ini dari siapa ya? Salah satu pekerjaan yang tidak pernah direncanakan dan tidak pernah dilatih, tak pernah diajarkan, itu adalah menjadi orang tua gitu kan. Karena itu kan sebuah pekerjaan kan, menjadi orang tua, bagaimana mengasuh anak dan mengasuh keluarga dan segala macamnya gitu. Nah, selain tadi kayak harus direncanakan, terus ada lagi nih anak-anak zaman sekarang ada konsep yang mulai marak dibahas, yaitu child free, konsep di mana orang tua itu tidak memilih untuk tidak memiliki anak. Nah, ini gimana BKKBN memandangnya? Mungkin bukan menurut BKKBN kan? Ya, betul. Menurut saya. Menurut Ade aja boleh. Kalau child free itu menurut saya tergantung pasangan. Ya. Apakah saya setuju atau tidak? Balik lagi. Apakah pada saat menikah kamu sudah mendiskusikan hal ini dengan baik? Karena memilih untuk tidak memiliki anak juga tentunya adalah pilihan yang sangat sulit. Iya, betul. Karena dan memiliki alasan tersendiri mungkin tentunya ya. Dan alasan itu juga berdasarkan pengalaman mungkin pada saat dulu dia mengalami trauma pada saat dia menjadi seorang anak gitu. Jadi dia memilih udah kedepannya aku nggak memiliki anak dulu atau child free. Ya, itu tergantung pada pasangannya. Tapi tetap kita pastikan setiap pilihan itu ada konsekuensi. Jadi memilih child free ataupun tidak tentu ada konsekuensinya. Berarti yang selalu dinarasikan oleh orang tentang bahwasanya kayak merencanakan punya 2 anak itu karena bersandar dari ketakutan ekonomi, itu salah berarti, salah besar berarti ekonomi. Tapi karena kesehatan itu tadi. Iya, kesehatan, betul. Berarti saya baru tahu itu kan alasan 2 anak lebih baik itu salah satunya karena rahim ibu nanti kendor segala macam. Saya dulu berpikirnya orang merencanakan 2 anak lebih baik itu karena ada ketakutan tentang ekonomi. Kan sekarang kita lihat ekonomi semakin terguncang gitu. Berarti bukan itu berarti. Luar biasa loh ini pembahasannya. Itu secara kesehatan. Tapi mungkin kalau memandang lain bisa jadi lagi. Sesuai. Nah, terakhir nih Ade, ada nggak sih pesan untuk teman-teman kita yang remaja atau yang mau menikah nih atau yang takut menikah dan segala macamnya itu kan? Karena itu kan menikah, memiliki keluarga, menjadi orang tua itu rencana besar kehidupan, karena itu adalah mengisi waktu, sisa waktu gitu kan. Ada mungkin pesan-pesan untuk kawan-kawan sekalian di sini yang nonton. Mungkin untuk remaja di seluruh Indonesia, pergunakan masa depanmu dengan baik
karena memilih untuk menikah dan berkeluarga bukanlah hal yang mudah, cukup kompleks dan cukup banyak persiapannya. Dan jangan lupa berencana itu keren, dan jangan lupa mulai sejak dini mungkin cari tahu dan planningkan apa kedepannya yang akan kita laksanakan. Dan pada saat kita sudah memilih untuk menikah, perencanaan menikah untuk kita itu sangat penting, dan persiapkan pernikahan sehingga nanti membentuk keluarga yang sejahtera dan sehat tentunya. Saya sepakat sih, ini berencana itu keren. Gimana simbol tangannya? Gini, Gini. rencana itu keren. Rencana itu keren. Luar biasa loh itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, dan terima kasih untuk Ade sudah menyempatkan waktunya. Kita berbual di sini ya kan, ngobrolin hal-hal yang bermanfaat, dan semoga video ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan ya, kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan hanya berhenti di kalian, sebarkan untuk kepada teman, saudara, keluarga, atau siapapun, sebarkan. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Saya Dev Rasranda, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, assalamualaikum.